Setiap hari berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami melangkah dengan iman dan harapan. Kumpulan usahawan, profesi dan jabatan, bekerja penuhi panggilan Tuhan. Berjalan dengan visi yang Tuhan telah beri, kami menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih. Jadi terang dan saksi, setiap orang dilayani, di dalam Tuhan saling memberkati. Di FGBMFI Indonesia, dalam terang Tuhan kami berkarya. Di FGBMFI Indonesia, ada kemuliaan Tuhan selamanya. Walau banyak tantangan, tak sedikit rintangan, kita semua tetap bergandeng tangan. Berjalan dengan visi yang Tuhan telah beri, kami menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih. Jadi terang dan saksi, setiap orang dilayani, di dalam Tuhan saling memberkati. Di FGBMFI Indonesia, dalam terang Tuhan kami berkarya. Di FGBMFI Indonesia, ada kemuliaan Tuhan selamanya. Di FGBMFI Indonesia, dalam terang Tuhan kami berkarya. Di FGBMFI Indonesia, ada kemuliaan Tuhan selamanya. Di FGBMFI Indonesia, dalam terang Tuhan kami berkarya. Di FGBMFI Indonesia, ada kemuliaan Tuhan selamanya. Ada kemuliaan Tuhan selamanya. Ada kemuliaan Tuhan selamanya. Berjubah pujian, bertopeng keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Bila jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Berjubah pujian, berjubah pujian, bertopeng keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Bila jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Karena Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan.
bersaksi untuk nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ikut sahabat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih semangat tadi katakan. Bangkit dalam semuanya Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Lagi nama Yesus, Yesus. nama Lagi Yesus, nama Yesus. nama Yesus, di atas segalanya. Ayo Pak, ikut nyanyi Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Monggo Pak Titus, ayo Pak Titus. Dan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Dan betapa hellonya bila saudara-saudara seiman hidup dalam persatuan. Siap-siap digoyang untuk Tuhan. Bismillah. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kami kepala haru yang dicampur dengan banyak bulu, seperti angin yang dari Remo kembali ke bumi siang. Tuhan agar mereka terjadi surga kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kami kepala yang terjatuh banyak dulu, seperti rambut yang dari Tuhan mengalir ke bumi siang.
seperti aman yang dari Tuhan, melakukan pengisian. Kesana kami akan Tuhan, akan berkat berbagai curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amen. Be strong in the Lord. Amin, saudara. Memang kita harus semakin menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kuat imannya. Amin, saudara. Di mana Tuhan kita sudah bangkit ya. Artinya apa? Tuhan kita sudah menang. Dan kebangkitan dan kemenangan Tuhan inilah yang akan Tuhan bagikan, akan Tuhan impartasikan, akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Amin, saudara. Ya, saudara jangan jadi orang yang kalah. Saudara jangan jadi orang yang lemah, tetapi Tuhan sudah bangkit. Mujizat loh, saudara. Orang mati bangkit ya, Tuhan Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita masih alami kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa mujizat kemenangan yang daripada Tuhan. Berarti setiap kita juga akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Kemenangan apa? Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi sakit penyakit, dalam juga kita berjuang dalam pelayanan. Istimewa pelayanan dalam full gospel ini, saudara, kita butuh kuasa mujizat dan kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit dan naik ke surga. Yesus sudah menang. Itu bukti ya, dari sekian banyak orang hebat, saudara, yang kuburnya kosong cuma Tuhan Yesus. Berarti dia hidup ya. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin, saudara. Sebab dia hidup buta gentar. Amin, saudara. Kalau Yesus hidup pasti ada hari esok. Pasti ada hari esok bagi full gospel. Amin, saudara. Pasti ada masa depan yang penuh harapan bagi full gospel. Pasti ada masa depan yang luar biasa karena Yesus hidup. Yesus luar biasa, full gospel juga luar biasa. FGB Men semakin strong in the Lord, saudara. Be strong in the Lord. Karena itu saya ingin bagikan tentang kasih yang tidak pernah gagal ya. Love is never fail ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, mari kita buka. Yohanes pasal yang ketiga. Saudara bisa buka dengan HP suci ya. Bukunya kan kitab suci, kalau HP-nya yang dibuka berarti HP suci. Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu? Amin. Ya, ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau kasih garis bawahi, tekankan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi misi dari sejak awal Tuhan Yesus ya dikirim ke dunia, saudara, itu misinya karena kasih, saudara. Makanya love is never fail. Kasih itu tidak pernah gagal, karena dari sejak awal Tuhan itu melakukan segala sesuatu itu karena kasih. Tuhan melakukan segala perkara itu karena kasih, saudara. Ya, kalau kita ya lihat zaman dulu, saudara, zaman Perang Dunia Kedua, saudara ya. Ya, Amerika itu punya satu senjata yang paling dahsyat, paling ampuh, saudara. Karena itu waktu zamannya Jepang itu kan hebat juga, saudara. Dia sudah mulai menguasai sana sini. Amerika juga sudah ketar-ketir ini. Kalau Jepang bisa menang terus, ya ini bisa gawat ya. Terus sampai akhirnya dipakailah senjata itu, saudara. Namanya bom atom, saudara. Jadi dijatuhkan di dua kota itu ya. Begitu dahsyat ya dampaknya, sampai akhirnya ketika kehancuran yang dahsyat luar biasa terjadi di Jepang, saudara, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kita juga punya senjata yang sangat dahsyat, bisa menghancurkan kerajaan iblis. Amin, saudara. Senjata itu bukan kita dengan perang, dengan kebencian, dengan kemarahan. Senjata yang paling dahsyat yang bisa menghancurkan kerajaan iblis adalah kasih. Karena iblis itu penuh kebencian. Amin, saudara. Iblis penuh kemarahan, kedendaman. Nah, beda. God is love, saudara. Beda dengan Tuhan. Amin, saudara. Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mau berhasil untuk Tuhan, karena love is never fail, ini di dalam 1
1 Korintus 13 ya saudara, itu dikatakan kasih tak berkesudahan, tapi dalam King James Version-nya love is never fail. Kasih yang saudara miliki itu pasti tidak akan pernah gagal. Amin saudara, tidak akan pernah gagal karena Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan kita, datang ke dunia karena kasih, sehingga kita semua berhasil diselamatkan semua karena kasih. Love is never fail. Kasih tidak pernah gagal. Senjata yang dahsyat yang kita miliki untuk menjangkau jiwa, untuk melakukan pekerjaan Tuhan luar biasa, untuk menghancurkan kerajaan iblis adalah senjata kasih. Tidak ada yang lain saudara. Jadi kalau kita punya kasihnya Tuhan, kita pasti berhasil. Amin saudara. Karena kasih tidak pernah gagal. Kita pasti akan melihat dampak yang luar biasa, terobosan yang luar biasa. Karena itu kasih itu harus ada di dalam diri kita. Saudara. Ini senjata yang paling dahsyat. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Senjata dia untuk memenangkan dunia ini apa? Ya kasih. Dia datang karena kasih. Dia mati di atas kayu salib karena kasih. Dia bangkit dan dia masih menerima murid-muridnya yang sudah ninggalin dia juga karena kasih. Semuanya karena kasih, sehingga sampai hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita juga pernah gagal, pernah nyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Tuhan masih mau memulihkan kita. Bahkan kita dipakai menjadi para pengurus full gospel ya, FGB men, kita tetap dipakai Tuhan. Karena kasihnya Tuhan. Kita ini siapa? Harusnya kita nggak layak, betul? Kita kan masih banyak kekeliruan, masih ada dosa apa semua saudara. Tapi itu karena kasihnya Tuhan, kita masih dilayakkan. Amin saudara. Ya, saya mau bagikan 3 hal saudara. Yang pertama, kasih itu membawa pendamaian. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang untuk jadi korban pendamaian. Makanya love is never fail yang dimaksud Tuhan, yang diinginkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang bertengkar. Anak-anak Tuhan tidak boleh ada roh perpecahan, karena kasih itu membawa pendamaian. Anak-anak Tuhan tidak boleh saling gosip, saling memperkatakan yang jelek satu sama lain. Ya, seringkali orang yang gitu saudara ya, jadi apa saudara? Jadi kompor. Suka manas-manasin orang saudara. Nah ini jangan saudara. Love is never fail ya. Tuhan ingin setiap kita menjadi pendamai. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang orang pribadi-pribadi yang pembawa damai. Saya sering mendoakan orang-orang yang sedang cekcok rumah tangga. Sudah Pak, saya pasti mau cerai nih, sudah cerai. Saya tumpang tangan, saya bahasa Tuhan, jangan nangis saudara. Enggak jadi cerai Pak. Amin saudara. Jadi damai saudara. Nah, saya enggak punya kekuatan apa-apa, saya cuma minta Tuhan jamah orang ini dengan kasih-Mu. Love is never fail, amin saudara. Kasih enggak pernah gagal. Kalau kita dijamah dengan kasih Tuhan, kita enggak mau kok perpecahan. Masa tangan memukul tangannya, tangan mukul kaki. Kita ini tubuh Kristus. Amin saudara. Kita nyakiti sesama saudara seiman, sesama gereja. Kita nyakiti sesama tubuh Kristus. Mana ada orang mukuli diri sendiri kalau enggak orang stres saudara. Orang stres baru mukul diri sendiri. Kalau orangnya saling merawat dong. Tangan, kalau kakinya luka, rawat luka kakinya. Ya tuh, saling melengkapi, harmonis satu sama lain. Begitu juga dengan pengurus. Harus ada pendamaian, karena kasih membawa pendamaian. Dan kedamaian itu terjadi di awal dari kita berdamai dulu dengan Tuhan. Nah kalau hidup kita belum berdamai dengan Tuhan, hidup kita masih ada dosa, masih ada hal yang menyakiti hati Tuhan, gimana kita bisa membawa pendamaian? Kita terlebih dahulu harus membereskan diri kita sama Tuhan. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tapi kita harus selalu introspeksi diri. Kita harus datang sama Tuhan, Tuhan apa Tuhan yang masih menyakiti hatimu Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya mau meninggalkan ya. Tuhan itu maha pengampun, amin saudara. Dia itu datang dengan kasih. Kalau kita mau datang kepada Tuhan seperti anak yang hilang ya. Tuhan ini loh, saya itu dosa, saya nggak layak disebut sebagai anak Bapa. Saya jadi budak-budak aja lah. Tapi Bapaknya langsung rangkul, langsung dengan kasih. Dia mau menerima kita, menerima anak yang hilang kembali. Begitu juga Tuhan, kalau kita mau ngaku dosa, kita mau membereskan dan meninggalkan. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa mendamaikan orang lain, kita harus berdamai dengan Tuhan dulu.
Gimana kita bisa punya kasih Tuhan kalau kita masih bermusuhan dengan Tuhan karena ada dosa? Ya, upah dosa itu adalah maut ya. Tuhan itu kudus 100%. Karena itu dia nggak bisa kalau kita masih terus hidup dalam dosa. Begitu juga dengan kalau kita rumah tangga, saudara. Rumah tangga kalau masih nyakitin, masih waduh, gimana saudara? Harusnya saling memaafkan, saling mengasihi, saling menyayangi. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau saudara masih berbuat dosa, saudara menyakiti hati Tuhan. Padahal hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin saudara. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Mari buang segala dosa ini Tuhan. Aku mau tunjukkan bahwa mau membuang segala dosa. Berdamai dengan Tuhan. Yang kedua saudara, kita ini harus bisa berdamai dengan sesama. Karena makanya kasih itu membawa pendamaian. Kita nggak boleh menyakiti hati Tuhan dan jangan juga menyakiti sesama. Karena itu kalau masih ada kepahitan di hati kita, masih ada musuh. Saudara, kalau orang Chinese bilang ya, 1000 teman itu kurang. Satu musuh kebanyakan. Jadi lebih baik kita ini temenan semua. Amin saudara. Kalaupun ada orang salah sama kita, sudah perkara besar dianggap perkara kecil, perkara kecil dianggap tidak ada perkara. Amin saudara. Orang salah sama kita biasa aja lah. Saya memaafkan gitu ya saudara. Amin. Mau saling memaafkan, mau saling mengampuni. Amin saudara. Karena diawali dari berdamai dengan sesama. Kalau di situ ada kedamaian, di situ ada berkat. Saudara mau usahamu diberkati Tuhan. Amin. Jangan ada musuh. Jangan ada kepahitan. Pasti Tuhan memberkati keuanganmu. Amin saudara. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Diawali dari berdamai. Damai aja saudara. Saya juga pernah, saya baru cerita sama Pak Alek tadi. Saya kena tikung. Ya lumayan saudara ya. Ratusan juga saudara. Tapi saya mengampuni. 2 tahun terakhir saya sakit hati. Akhirnya rezeki saya seret sendiri. Sejak saya mengampuni, Tuhan memberkati luar biasa. Saudara mau diberkati, amin saudara. Mengampuni. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman hidup dalam perdamaian. Amin saudara. Terus Tuhan memberkati. Amin saudara. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kita akan diberkati usaha pekerjaan kita, pelayanan kita akan diberkati. Kalau kita dikuasai oleh kasih, kita bisa menjangkau jiwa, saudara. Dan kasih itu membuat kita bisa mendamaikan orang lain dengan Tuhan. Jadi kasih itu membawa pendamaian. Kita harus nyontoh Tuhan Yesus ya. Dia datang berkorban. Untuk apa? Mendamaikan saudara dengan Tuhan. Kenapa kita menjangkau jiwa? Untuk mendamaikan jiwanya dia dengan Tuhan. Amin saudara. Nanti itu yang ditanya bukan berapa hebat, berapa mewah rumahmu, berapa mewah mobilmu, tapi berapa jiwa engkau sudah bawa sama Tuhan. Untuk bisa mendamaikan dengan Tuhan, ya kita berdamai, kita hidup dalam kasih. Love is never fails. Kalau sudah mengampuni, ya sudah kita rangkul orang-orang, kita bawa sama Tuhan, kita damaikan dengan Tuhan. Kasih diawali dari kasih yang membawa pendamaian, saudara. Yang kedua, kasih, ya love is never fail. Kasih itu mau menjangkau yang terhilang ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anak yang Tuhan, dia turun loh. Tuhan Yesus itu sudah enak-enakan sudah di surga, saudara. Manusia berdosa, dia mau turun loh. Dia mau turun, lahirnya di kandang. Jadi anaknya tukang kayu. Ya orang pemilik alam semesta. Lalu orang bilang ini loh, usaha bapak saya ini, usaha bapak saya, pabriknya bapak saya. Kita juga bilang ini loh, matahari bulan bintang punya bapak di surga. Bapak saya juga. Amin saudara. Tuhan Yesus itu punya alam semesta. Tapi dia mau turun ke dunia. Dia menghapus manusia seperti zamannya Nuh, terus bikin manusia baru bisa. Tapi dia enggak. Dia turun ke dunia, dia mau menjadi korban pendamaian tadi. Dia turun ke dunia mau menjangkau yang terhilang. Begitu juga kita pengurus, kita pelayan-pelayan Tuhan harus mau merendahkan diri, mau menjangkau. Dan menjangkaunya dengan kasih. Kadang-kadang yang kita jangkau mungkin tidak selevel. Mungkin saudara kaya yang dijangkau orang yang kurang kaya. Atau mungkin saudara orang yang kurang mampu tapi yang dijangkau orang kaya. Ya tidak usah lihat hartanya, lihat jiwanya berharga di mata Tuhan. Amin saudara.
Ya jangkau dengan kasih. Kadang-kadang mungkin waktu menjangkau dengan kasih kita dikasari, kita mungkin diperlakukan tidak benar, ya udah. Makanya love is never fail. Motivasi utama kita untuk menjangkau yang terhilang adalah kasih. Motivasi Tuhan Yesus turun ke dunia adalah kasih. Dia mengasihi saudara. Kalau kita mau melihat tanda kasih itu bukan love, cinta gini saudara, tapi tanda salib. Amin saudara. Salib itulah kasih Tuhan. Di salib itu tanganmu berlubang, lambungmu tertikam, kepalamu tertancap mahkota duri. Apa sih ini? Ngapain Tuhan mati di situ? Itulah kasih Tuhan untuk kita. Karena itu kita harus juga mau menjangkau orang lain dengan kasih. Nah, diawali dari kita menjangkau yang terdekat. Jangkaulah anak istrimu. Kadang-kadang kita bisa hebat di luar, kita pendeta-pendeta kadang-kadang, wah pelayanan di luar biasa, anaknya terhilang, istrinya kacau balau, ya. Kita itu harus mikirin juga seperti Yosua, ya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kita jangkau dengan kasih anak kita. Mungkin anak kita suka melawan, sabar saudara. Kita doakan istri kita, tumpang tangan. Saya kalau anak saya ini tumpang tangan. Beberapa jemaat yang saya layani adalah mantan-mantan penjahat, saudara. Orang-orang pemerkosa, pembunuh, begal, perampok, saudara. Dan masuk di gereja, saya tinggal di rumah saya juga agak deg-degan juga, saudara. Tapi saya cuma punya kasih sama mereka. Tak tumpangi tangan. Saya minta Tuhan kasih. Yang Tuhan sudah jamah ke saya, jamah ke mereka. Berubah loh mereka, saudara. Mereka berhenti berbuat dosa, mereka berhenti berbuat kriminal, dan mereka jadi orang-orang yang baik, saudara. Menjadi orang-orang yang luar biasa, bahkan masuk sekolah Alkitab, jadi hamba-hamba Tuhan. Pak pun pernah ya datang tempat saya, itu anak-anak mahasiswa dari NTT, saudara. Itu orang-orang kacau-kacau itu, saudara. Saya sendiri pertama melihat mereka juga ngeri juga, saudara. Kalau datang ke sini kan biasanya ngaco juga di Jogja, jadi dop kolektor, jadi preman, saudara. Tapi kalau kita jangkau dengan kasih, mereka berubah. Jangkau dengan kasih, jangkau orang-orang terdekatmu, jangkau keluargamu, jangkau teman-temanmu, saudara. Doakan mereka kalau punya masalah. Ya kalau kita berdoa, perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Orang sesulit, wah ini orangnya sudah sulit ini. Yang Paulus itu lebih sulit, dia pernah bunuh, dia pernah menganiaya jemaat, orang-orang ditangkepin, masukin penjara. Tapi toh Tuhan menjangkau Paulus, diubah sama Tuhan. Berarti orang-orang yang kita layani yang keras-keras, yang sulit-sulit bisa berubah, saudara, dengan kasih. Amin, saudara. Love is never fail. Kasihi mereka, doakan mereka, sabar. Memang saya juga gitu ya. Saya dalam pelayanan itu cuma belajar sabar. Ya, continue terus, saudara ya. Persistence, terus menerus tanpa kena lelah, ya sudah ya, seperti air ya, ketika dia netes terus itu batu sekeras apapun lubang. Makanya di gua-gua itu ada stalaktit itu karena ada tetesan yang terus menerus. Kenapa bisa terbentuk seperti itu? Karena ada persistence. Orang-orang yang mau terus hidup di dalam kasih, jiwa-jiwa akan dituai. Saya mengawali pelayanan saya, ya ini enggak apa-apa banyak kesaksian ya, mengawali dari menjangkau jemaat-jemaat tunanetra. Ya Pak Sam tahu itu ya, orang-orang buta. Itu saya jemputin mereka. Ibadah kami jam 6 pagi, jadi saya jemput mereka dari jam 4 pagi. Setengah 4 kadang sudah keliling. Nah kalau ditanya, Pak Michael kapan doa keliling? Wah setiap minggu saya doa kelilingnya, saya jemputin sendiri, saya antar juga, saya main musik sendiri, saya khotbah sendiri. Saya kasihin mereka aja ya cuma begitu. Karena saya dikasih Tuhan. Saya melakukan yang terbaik sama, saya membalas kasih Tuhan aja sama mereka. Karena firman Tuhan di dalam Matius 25 kan gitu, kapan kami memberi makan? Tuhan kami memberi makan engkau, Tuhan memberi engkau pakaian, memberi engkau minum, menjenguk engkau dalam penjara. Waktu engkau melakukan kepada sesamamu yang paling hina, itu engkau melakukan untuk aku. Amin. Saya lakukan itu, saudara. Saya lakukan. Ternyata di panti-panti pijat itu, saudara, yang panti pijat bukan yang plus-plus, saudara, yang tunanetra. Sorry, jangan mikir yang negatif ya. Ini yang tunanetra, saudara. Panti pijat itu ada juga yang bukan anak Tuhan. Dan ketika saya jemputin mereka tuh heran, lu kok di tempat kami nggak pernah ada orang model kayak Pak Michael ya. Ada yang mimpi mereka akhirnya saudara dalam tidurnya katanya didatangi Tuhan Yesus. Kamu ikut Pak Michael, terus ikut masuk mobil gereja, saya ikut ke
gereja Pak, 1, 2 sampai 24 orang menangkan saudara karena kasih. Karena saya tiap minggu jemputin, akhirnya mereka ngikut. Minta baptis, jadi anak Tuhan. Saya lihat, kalau saya pikir mustahil ya untuk menjangkau orang yang ya bukan anak Tuhan. Tapi ternyata karena kasih yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin saudara, karena kasih. Saudara pasti sebagai pengurus full gospel akan semakin dipakai Tuhan. Apa rahasianya? Apa senjata kita yang terdasar? Senjata kasih. Kita nggak punya apa-apa kok. Kita punyanya kasih. Ya kalau saudara punya duit ya tunjukkan kasihmu. Kalau ada orang susah bantu, ya kan? Saudara tunjukkan kasih aja. Seperti orang berkorban saudara. Jangkau orang dengan kasih. Kasih itu mau menjangkau yang terhilang. Tuhan Yesus saja mau merendahkan diri. Kalau ditanya misionaris itu yang luar negeri sudah masuk sampai ke pedalaman, tinggal di hutan, ditanya kenapa gitu. Tuhan aja dari surga mau turun ke bumi kok. Kami kok dari tempat yang enak nggak mau ke tempat yang nggak enak. Jadi kasih itu menjangkau orang yang terhilang. Kita harus mau saudara merendahkan diri. Mungkin saudara kunjungan atau doain orang peduli, teleponin orang-orang yang mungkin sudah nggak aktif ya. Diperduliin saudara, didatengin ya. Kalau pas sambil ini ya, mungkin saudara juga sibuk ya lewat via telepon, via WA kasih ayat, kasih ini. Perhatian itu kasih. Dan kalau ada masalah enggak? Kalau ada masalah tak telepon ya tak doakan. Sebetulnya penjangkauan sangat simpel saudara. Cuma dengan kasih. Kalau kita punya hati untuk jiwa saudara. Tuhan Yesus menjangkau kita juga dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Amin saudara. Nanti orang-orang yang saudara sudah jangkau dengan kasih yang masuk surga saudara. Nanti dicari mana nih? Bapak Ibu, makasih ya saya sudah dijangkau. Makasih saya sudah dibawa ke full gospel. Makasih saya sudah dibawa menjadi strong in the Lord. Amin saudara. Ya saudara menjadi strong in the Lord. Amin. Ya bawa orang-orang supaya strong in the Lord. Kasih itu saudara. Kuncinya cuma itu. Ya love is never fail. Saudara. Kasih tidak pernah gagal ya. Jadi kasih membawa pendamaian. Harus ada perdamaian saudara. Di mana ada perdamaian di situ ada berkat Tuhan. Kita membawa kedamaian dengan orang, berdamai juga dengan Tuhan, dan kasih menjangkau yang terhilang, dan kasih membuat kita setia sampai akhir. Saya merenungkan sampai hari ini saudara. Tuhan Yesus itu adalah manusia, Tuhan 100%, tapi manusia 100% juga. Jadi ketika telinganya Malkus itu dipotong sama Petrus, dia bilang stop Petrus, orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kita nggak boleh pakai kekerasan. Amin saudara, pakai kasih. Amin. Tidak tahukah kamu aku bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat. Tuhan Yesus masih tetap Tuhan berkuasa. Kuasanya tidak terbatas, masih bisa membangkitkan orang mati. Masih bisa membuat orang lumpuh berjalan, masih bisa membuat orang buta melihat. Masih bisa saudara membuat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Dia powerful, dia penuh kuasa. Ketika dipaku di atas kayu salib, dia nggak turun. Yang membuat dia tetap nempel di atas kayu salib itu bukan pakunya itu saudara. Kalau dia mau, dia langsung lepas. Dia maha kuasa. Tapi yang membuat dia tetap nempel dia di atas kayu salib itu bukan karena paku, tapi karena kasih. Karena dia mau menyelesaikan tugasnya. Dia menyelesaikan tugas sampai menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa. Dia bertahan sampai akhir. Sampai dia menyerahkan nyawanya, Eli lama sabachthani. Dia serahkan nyawanya sama Tuhan. Dia bertahan sampai akhir. Begitu juga kita saudara. Mari kita hidup dalam kasih. Kasih itu membuat kita jadi orang yang setia. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Setia dalam pelayanan. Setia jadi pengurus full gospel yang benar. Setia dalam imanmu kepada Tuhan, setia menjadi be strong in the Lord, dan terutama juga setia kepada pasanganmu. Karena kita kan harus jadi contoh juga. Kalaupun ada orang-orang yang pernah gagal, tapi yang sekarang kalau sudah di dalam Tuhan ya harus setia sama pasangan sampai akhir. Kadang-kadang orang ini kok lucu ya, malah
sudah jadi anak Tuhan masih mau jadi playboy. Masih mau nakal, saudara. Jangan, saudara. Tuhan aja setia. Dia setia bertahan di atas kayu salib. Kalau dia mau lepas dari situ gampang banget. Tapi dia tidak mau, saudara. Karena dia mengasihi kita. Kasih itu membuat kita setia sampai akhir. Mungkin pasangan kita banyak hal yang nggak nyenain. Waduh, ini orang kok sifatnya kasar gitu ya. Kita belajar kasih sebagai keputusan. Aku mengasihi dia bukan karena perasaanku, tapi aku memutuskan mengasihi dia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Kesetiaan itu bukan pada saat semuanya baik-baik aja, saudara. Kalau saudara dengan pasangan saudara duitnya banyak, terus usahamu lancar semuanya, ya setia itu biasa. Tapi kalau sedang struggle, bergumul, sedang sulit, waduh, untuk setia. Apalagi sedang dalam masalah. Mari saudara, seperti Tuhan Yesus sedang kesakitan di atas kayu salib, dia tetap setia sampai akhir. Love is never fail, saudara. Setia sampai akhir. Ya, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Karena setia sampai akhir itu juga yang membuat kita semua nanti tidak kehilangan keselamatan. Karena firman Tuhan katakan yang bertahan sampai kesudahannya. Kenapa full gospel ini penting? Penting saya bilang. Karena apa? Kita ini butuh kumpulan yang orang-orang benar, saudara. Amin, saudara. Kalau kita sendiri kita mati, seperti tadi saya sharing, kalau seperti batu arang itu dilepaskan, jadiin kopi jos langsung gembos, ya, cemplungin di kopi langsung gembos. Orang dipisahin itu imannya langsung mati. Saudara. Tapi kalau iman kita bersama-sama, kita bekerja bersama, setia bersama melayani. Wah, Pak Alex setia saya juga. Sudah umur berapa tadi Pak? Hampir 80 tahun. Tetap setia. Wah, luar biasa. Semangat. Saya senang di sini bapak-bapak ya, kasih kemuliaan untuk para pengurus full gospel, luar biasa ya. Kok sudah sepuh-sepuh tapi semangatnya itu loh. Saya terus terang kagum. Saya ya sudah berumur juga, tapi artinya saya masih belum sesepuh bapak-bapak, tapi saya kagum dengan spiritnya. Semangatnya luar biasa. Dan saya ketransfer. Saya senang. Dan ini yang saya ingin bagikan supaya kita ini setia sampai akhir. Kita setia dengan pelayanan, setia dengan jabatan yang Tuhan sudah kasih. Itu kan Tuhan yang pilih, saudara. Tuhan yang taruh, tidak pernah ada yang kebetulan kok. Oh, aku tiba-tiba kasih jabatan ini, itu enggak kebetulan. Itu Tuhan pilih saudara. Amin. Karena saudara penting bagi Tuhan. Saudara diperlukan oleh Tuhan. Tuhan itu enggak nyari yang sempurna kok. Dia cari siapa? Lewi pemungut cukai. Ayo ikut aku. Saya Tuhan, enggak salah Tuhan. Aku ini pemungut cukai. Iya, ikut aku jadi muridmu. Iya beneran, saudara. Diajak beneran ikut. Petrus ya kan, Yudas yang mengkhianati, ya memang nggak sempurna. Petrus nyangkal, bahkan ninggalin Tuhan, kembali ke hidup lama. Ya sempat kembali jadi nelayan lagi, tapi tetap akhirnya karena kasih Tuhan datengin, Tuhan bangkit. Petrus ayo makan loh, ini Tuhan loh. Langsung dia kembali ke pelayanan lagi. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. 2 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Kembali lagi apa saudara? Kasih. Amin saudara. Love is never fail. Kalau motivasi kita kasih, kita bisa setia sampai akhir dengan pasangan kita, dengan pelayanan kita, dengan apapun yang kita kerjakan. Saya itu kalau pelayanan saya non profit saudara. Jadi pelayanan saya tunanetra, orang-orang difabel, terus anak-anak mahasiswa. Kalau dibilang profit tidak ada, tapi Tuhan memberkati saya, siswa. Tuhan mencukupkan saya. Yang saya pikir saya dikasih Tuhan, saya mau setia sampai akhir. Mungkin saya tidak bisa muluk-muluk suara pelayanan, tapi yang penting saya mau menunjukkan saya mau mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sama yang Tuhan sedang tanyakan kepada Simon Petrus, sedang Tuhan tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita bilang, ya Tuhan aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-domba. Full gospel ini besar saudara ya. Banyak jiwanya, saya sudah lihat itu berapa itu ya, anggotanya luar biasa. Ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kelola. Amin saudara, untuk kita berkati.
memberkati untuk kita rawat jiwanya, rawat imannya. Mari kita mau lewat Paskah ini, kita mau lebih lagi mengasihi. Kita mau lebih lagi hidup dalam kasih. Ya, saya undang pemain musik. Kita mau lebih lagi ya datang, ya mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Maju ke depan sini. Mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak-bapak kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita ya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, hati kami penuh sukacita. Kami boleh menikmati fellowship yang indah dengan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan di antara seluruh pengurus regional Yogyakarta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kebersamaan yang kami bangun malam hari ini Tuhan, boleh membuat perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semakin peduli, kami semakin memperhatikan, kami saling
memberikan dukungan, berdoa satu dengan yang lainnya Tuhan, di antara para pengurus, bahkan kepada seluruh member FGP. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, kami rindu Tuhan, bahwa kebersamaan yang kami mulai malam hari ini Tuhan, biarlah boleh kami bawa terus Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pekerjaan usaha kami, di dalam komunitas kami, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan di Wadah FGP, yang boleh membawa kami terus bersatu Tuhan. Kami kompak, kami solid, kami lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan dengan sepenuh hati atas tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, urapi seluruh pengurus yang ada di depan kami ini Tuhan. Perlengkapi mereka, berikan kuasa-Mu, mampukan mereka Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tantangan, hambatan, masalah, persoalan yang kami hadapi di depan kami ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami boleh melewati itu semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati seluruh pengurus yang Tuhan sudah percayakan ini di dalam kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, terlebih di dalam pelayanannya Tuhan di Wadah FGP. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang saat ini sedang dalam pergumulannya, mereka menghadapi persoalan, masalah. Kami berdoa tolong mereka Tuhan, berikan jalan keluar, terobosan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, jadikan para pengurus hamba-hamba yang setia di dalam melayani pun Tuhan sisa hidupnya, supaya melalui hidupnya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Selamat malam. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan beriman. Mari berkati hari, tetap terima kasih di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes yes yes, selamat baik, ya ya ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, telah terima kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes yes yes, sungguh amat baik, ya ya ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes yes yes, sungguh amat baik, ya ya ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin amin. Amat baik, yes yes yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, mana jempolnya? Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, banyak sungguh amat baik, yes yes yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.